ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Shadaqallahu adzim. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, beberapa pekan yang lalu saya menyampaikan materi tentang penyesalan. Alangkah baiknya seandainya saat ini saya melanjutkan materi tentang penyesalan, di mana beberapa waktu yang lalu baru saya sampaikan satu materi tentang penyesalan, tentang waktunya, tentang masanya, tentang kurunnya, dari 3 kurun, 3 masa, 3 waktu atau 3 tempat penyesalan itu. Pertama kemarin yang saya sampaikan adalah penyesalan ketika kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi yang kedua tentang penyesalan ketika di alam kubur. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, kematian, kubur, makam, pemakaman itu adalah salah satu tahapan atau proses perjalanan panjang di mana kubur hanya sebagai tempat terminal atau persinggahan kecil. Tetapi di situ, di makam itu, di tempat itu, di kuburan itu ada banyak hal-hal misterius yang dulunya tidak kita ketahui ketika di dunia, akan diperlihatkan, akan diberitahukan secara jelas ketika berada di alam kubur itu. Sehingga kemudian orang yang beriman, termasuk orang-orang yang kafir, mempunyai kesempatan yang sama untuk menyesali kehidupan ketika di dunia. Tetapi penyesalan ketika di alam kubur itu maka akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan dan sia-sia. Hidup di alam kubur itu akan dirudung penyesalan. Apa-apa saja sesungguhnya yang disesalkan oleh orang yang beriman ketika sudah mati, sudah dikubur. Paling tidak saya bisa menyampaikan 3 sampai 4, mungkin sampai 5. Sedikit saja, singkat saja. Pertama, orang yang beriman itu ketika di dalam kubur akan menyatakan penyesalannya ketika di dunia meninggalkan sholat. Kelihatannya sederhana, enggak sederhana, itu fundamental. Yang kedua, melakukan penyesalan atau mengalami penyesalan ketika di dunia dahulu tidak banyak bersedekah, tidak bayar zakat, tidak banyak sedekah, tidak banyak beramal materi, zakat, mal dan lain sebagainya. Dan ketiga, akan mengalami penyesalan tidak berbakti kepada orang tua. Anak tidak berbakti kepada orang tua menyesal karena tidak menyayangi sepenuh hati kepada anaknya. Suami tidak mencintai sungguh-sungguh pada istrinya, atau sebaliknya, istrinya menyesal, tidak sungguh-sungguh taat kepada suaminya, tidak sungguh-sungguh mencintai suami, dan sebaliknya. Banyak kisah-kisah contoh di dunia ini yang sudah mengalami penyesalan di dunia, dan di akhir di alam kubur itu akan mengalami penyesalan yang sama. Salah satu contoh penyesalan di alam kubur yang dialami oleh orang kafir.
Dan ini disebut-sebut di dalam kitab suci Al-Quran adalah penyesalan terbesar dibandingkan penyesalannya orang-orang yang beriman. Tentu saja di dalam kitab suci Al-Quran, di surat An-Naba ayat yang 40 dan banyak contoh-contoh yang lain, di Al-Kahfi juga ada, di Toha juga ada, di Al-Munafikun juga ada. Saya sebut yang di surat An-Naba yang saya baca ketika muqaddimah tadi. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ngeri Pak, ngeri Bu. Apa kata orang-orang kafir itu? Kata Allah, firman Allah dalam ayat tersebut menyebutkan, sungguh telah aku beritahukan atau telah aku perlihatkan sebuah atau sesuatu siksa yang sangat dekat, sangat besar dan sangat dekat. Adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat, di mana pada hari itu, hari-hari yang lalu telah kamu perbuat, telah kamu amalkan, telah kamu lakukan perbuatan-perbuatan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Lalu orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya di dunia itu tidak dijadikan manusia saja akan lebih baik. Kenapa tidak dijadikan saya sebagai debu? Debu itu nyaris tidak terlihat, sangat kecil, sangat lembut. Iya nek sak truk iki dudu debu kuwi. Debu itu kecil sesungguhnya. Partikel yang sangat kecil, kalau jumlahnya banyak iso kena nggo tayamum, nek gur siji ora iso. Saking menyesalnya, menyesal ketika di dunia itu kenapa dijadikan manusia itu? Kenapa tidak dijadikan debu saja? Ketika dijadikan debu kan tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap apa yang dilakukannya. Saking menyesalnya orang kafir itu ketika di alam kubur. Karena di alam kubur itu sudah diperlihatkan siksa-siksa yang berat, siksa yang besar, juga sangat dekat. Siksa kubur, dan diperlihatkan rongga-rongga neraka itu dari dalam kubur kelihatan. Kemana dia akan melanjutkan perjalanannya? Apakah ke kanan, ke surga, atau ke kiri? Yang namanya neraka itu. Bapak Ibu, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, ayat ini sebagai introspeksi, peringatan keras buat kita orang yang beriman. Jangan sampai mengalami penyesalan seperti orang-orang kafir. Bukan mustahil kita sekarang beriman, tadi malam beriman, alhamdulillah besok lusa kapan bisa jadi berubah. Banyak contoh kisah-kisah orang yang murtad, yang tadinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian belakangan menjadi orang kafir, murtad, mengingkari keimanan, ketakwaan, kenabian, Islam, dan seterusnya. Oleh karena itu, kesempatan ini, bulan puasa ini, sebagai bulan muhasabah, sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan untuk membakar kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kecil, kesalahan besar, karena khilaf atau karena lupa atau karena sengaja. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita lebur, kita hancurkan dosa-dosa itu, dan kelak kita akan selamat dari yang namanya siksa-siksa kubur. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kita akan menjadi golongan orang-orang yang akan selamat dari segala siksa di alam kubur maupun di alam akhirat. Mohon maaf, billahil hidayah taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.